Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan sebuah proses pengolahan citra untuk memenuhi tugas final praktek. Sebelum saya melangkah pada pembahasan mengenai proses konversi citra yang akan saya praktekkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital atau digital image processing merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Nah, bagaimana proses pengolahan citra digital itu? Saat kita akan mengolah sebuah citra, maka kita akan membutuhkan sebuah aplikasi untuk mengolah citra tersebut. Dan saya menggunakan aplikasi MATLAB untuk mengolah sebuah gambar menjadi citra yang kita inginkan. Karena menurut saya aplikasi MATLAB ini adalah aplikasi yang paling bagus, yang paling jelas proses pengolahannya, sehingga kita tahu bagaimana proses kerja perubahan sebuah citra tersebut. Baik, selanjutnya kita akan melangkah pada inti dari pembahasan ini, yaitu proses pengkodingan pengolahan citra menggunakan aplikasi MATLAB, agar kita dapat melihat secara langsung bagaimana proses perubahan citra yang kita akan praktekkan. Jadi saya akan mengangkat kasus tentang mendeteksi penyakit kanker pada daun jeruk. Baik, untuk menyelesaikan kasus mendeteksi penyakit daun jeruk, saya akan menyajikan 4 proses agar kita dapat melihat masing-masing perbedaannya, yaitu citra asli atau gambar aslinya, kemudian kontras, lalu keabuan, dan terakhir thresholding atau binar. Oke, langsung saja kita mulai pengkodingannya agar kita dapat melihat perbedaan masing-masing keempat proses. Maaf jika agak bising karena di luar sedang hujan. Fungsi dari Embed ini adalah untuk membaca citra asli. Dan untuk menampilkan gambar kita gunakan IMSO. Nah, ini adalah gambar asli dari daun jeruk. Kita bisa melihat bahwa daun ini memiliki bintik-bintik kuning pada permukaannya. Untuk melihat kerusakan daun, maka kita akan melakukan proses kontras untuk mempertajam permukaan daun agar kita bisa melihat sejauh mana kerusakannya. Jadi, fungsi kontras itu sendiri adalah untuk mempertajam objek yang ada pada gambar. Dan setelah dikontras, permukaan kerusakan daun semakin jelas terlihat. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversi kontras menjadi
grayscale agar kita bisa melihat area mana saja yang telah terserang penyakit. Dan ini adalah hasil dari konversi kontras ke grayscale atau keabuan. Nah, kita bisa melihat perbedaannya bahwa daun yang agak memanjang ini hampir seluruh permukaannya terserang penyakit, sedangkan daun yang ada di sebelahnya terserang penyakit juga, namun tidak separah dengan daun yang agak memanjang. Oke, selanjutnya kita lanjut pada thresholding atau merubah citra menjadi kebenar atau biasa disebut dengan hitam putih. Nah, dan ini adalah hasil dari thresholding atau citra biner. Kemudian kita akan menggunakan subplot untuk menampilkan keseluruhan citra yang telah kita konversikan tadi, agar kita dapat melihat dengan jelas perbedaan dari citra asli sampai citra biner. Dan fungsi title ini adalah untuk memberikan nama pada setiap citra yang telah kita konversikan.
Dan ini adalah output dari keseluruhan 4 proses yang telah kita konversikan tadi. Untuk kesimpulannya, saya mengangkat 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, citra yang memiliki penyakit atau tekstur warna yang berbeda akan sangat mempengaruhi hasil klarifikasi dan memudahkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, semakin banyak jumlah data atau proses pengolahan citra yang diambil, maka akan semakin mempengaruhi hasil klarifikasi, sehingga dapat ditentukan setiap hasil dari citra tersebut menjadi lebih akurat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.